ada nggak dampak yang Tante kerasa pentingnya mungkin bagi orang tua ya, pentingnya dari muda itu mereka punya komunitas yang benar. Jadi share Tante pentingnya komunitas itu tadi. Iya Helen, komunitas pertama yang mereka temui kan family ya Helen. Jadi makanya family itu krusial banget. Nah, saya tuh selalu ingat pernah ada seorang hamba Tuhan itu cerita tentang Nabi Samuel. Ya, kenapa Nabi Samuel itu ketika ditaruh di rumah Imam Eli, padahal Imam Eli itu anak-anaknya rusak dan dia tinggal di zaman yang rusak secara moral. Tapi kenapa Samuel itu bisa tetap hidup benar dengan Tuhan? Karena masa-masa awal, bayangin mamanya Samuel, Hana itu kan udah lama nggak punya anak, jadi ketika punya anak itu benar-benar tiap hari 24/7 itu isinya omongannya ucapan syukur tentang kehebatan Tuhan. Saya percaya dia waktu nyusuin si Samuel tuh, kamu tahu nggak Tuhan itu luar biasa gini. Itu terus itu first community-nya si Samuel kan, Helen. Nah, makanya saya tetap percaya gini, orang tua nggak bisa ya maksakan, udah tak serakno ke Morningstar, nanti tanggung jawabnya Morningstar suruh ngerubah. Enak aja dia yang rusak, terus Morningstar disuruh merubah dalam waktu sekian lama. Apa anak saya gak berubah-berubah? Itu kalau bahasa saya enak udele dewek itu kan. Wah, kamu store produk yang udah berantakan, terus kamu melimpahkan tanggung jawab sama orang lain dalam sekejap gitu. Terus jadi komunitas pertama yang ditemui anak sejak dia lahir, pertama dia buka mata kan family, parents-nya. Jadi kalau Helen bilang perlu enggak komunitas yang benar? Iya. Berarti komunitas pertama yang harus benar adalah family, Helen. Parents. Jadi kalau saya bilang the key untuk raising kids itu pertama adalah pertobatan orang tua dulu. Orang tua mesti discuss together. Kita nih salah ini mana ya sama anak. Saya bukan berarti sama Pak Yopi ini perfect, enggak Helen, kita juga masih struggle banyak. Helen juga tahu anak-anak itu dulu very shy. Dan di antara Michelle sama Janice, Michelle mungkin lebih shy dari Janice ya. Dan itu pun a struggle juga for us as parent. Dan apakah sampai hari ini tidak ada shy-nya? Oh, masih ada Helen. Tapi itu untungnya keberadaan kita selalu bersama sama mereka. We support them, we encourage them. Kadang-kadang sedikit jungkrain, kadang-kadang sedikit. Sometimes they scream, "Mommy, don't do that. I'm not child anymore." Gitu. Sometimes it happen, but tapi karena kita udah dekat, sorry, maksudnya mama tuh kayak gini. Jadi kita selalu ada oke, gue salah nih, gue cepet balik, keren deh, gue salah nih, oke, I'm sorry gitu. Jadi kita lakukan kayak gitu. Itulah gunanya communicate. Makanya komunitas pertama yang harus dibenerin itu adalah keluarga ya Helen. Jadi kayak Samuel itu selama beberapa tahun sampai baru akil balik. Nah, akil balik itu kita pikir bahwa akil balik itu umur berapa? Akil balik itu sudah ada rada gede Helen. Jadi akil balik itu sudah ada rada besar, Samuel itu baru ditinggal. Nah, itu selama berapa tahun. Jadi dugaan saya akil balik itu teenager ya Helen. Ya, about 12-13 teenagernya Yahudi. Nah, jadi 12 years is very good time untuk impart everything. Jadi impart everything, kemudian termasuk impart how you react with the struggle that you are facing. Dilihat anak semua kan? Tuh dilihat tuh 12 tahun tuh. Nah, Samuel tuh melihat mamanya terus mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan tuh baik, Nak. Mamamu ini dibela, orang yang aib, gini. Ceritaan terus. Nah, ketika after 12 years, dia masuk ketemu dengan kondisi keluarga Eli yang amoral, saya percaya background-nya sudah kuat dulu, Helen. Itu first community yang harus disiapin keluarga dulu. Saya tuh sudah tahu dari lama karena saya didikan orang tua, didikan dari keluarga yang kurang bagus lah.
Jadi saya tuh sudah komitmen sama Yopi, we have to be better one ya, better version lah. We are not perfect, but we try better lah. Jadi berusahalah Helen. Nah, anak-anak itu gimana? Nah ini loh Helen, perlunya kita tuh waktu sama anak-anak itu banyak. Jadi kalau ditanya berapa banyak waktu yang kita perlukan untuk anak-anak, wah sebanyak-banyaknya. Alkitab itu bilang gini, waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu jalan, selalu bicarakan dengan anak-anakmu. Berarti kan everyday Helen, nggak bisa oke, gua kasih waktu hanya 2 hours sama anak-anak. Nggak bisa. Waktu kamu jalan, waktu kamu berbaring kan berarti belum tidur toh, masih laya-laya. Itu pun kamu discuss sama mereka. Ada nggak di umur-umur kayak Michelle Janice yang masih teenager lah ya anggapannya, ada nggak yang dilaluin yang kayak dengan anak-anak beranjak dewasa ini yang membuat khawatir nih, wah ini ada berubah atau gimana gitu? Ya kalau waktu sendiri sih, saya pikir ya ada kadang-kadang waktu mereka biasanya bikin tugas atau apa, tapi kadang-kadang mereka nonton drama, kadang Janice sama Michelle gitu. Tapi kebanyakan sih mostly lebih banyak sama kita sebenarnya. Itu terjadi biasanya ketika mungkin kita pas ada meeting atau pelayanan seperti itu. Tapi kalau kita sudah di rumah, mereka itu malah kebanyakan maunya itu ya di kamarnya kita. Even kemarin kita kan tinggal di daerah Bentley itu. Itu kamarnya mereka saya kasih lebih gede karena kan di situ ada kita bawain keyboard, kita bawain gitar. Nah, sementara kita nggak bawa seperti itu, kita milih yang lebih kecil. Tapi mereka lebih suka di kamarnya kita. Malah Michelle itu bilang gini, kalau di kamarnya mama ini kecil, enak, bisa ngumpel gitu loh, bisa istilahnya apa ya bahasa Surabaya itu uyel-uyelan. Iya. Nah, tapi memang itu dari kecil sih. Saya kan kalau sama anak-anak itu dari kecil itu sudah sering saya peluk, saya cium. Jadi sampai hari ini ya seperti itu. Saya malah ngomong, ntar kalau kamu sudah married, kalau kamu sudah berumah tangga sendiri, papa nggak bisa kayak gini. Jadi ya harus tetap masih sering-sering gitu, seperti itu. Dan itu bukan hal yang, kan ada anak yang kalau udah tahun dewasa dicium atau dipeluk papanya atau dicium mamanya itu merasa risih kan gitu kan. Kalau mereka enggak, mereka kalau mau tidur kiss gitu. Mereka sudah punya bahasanya sendiri, kiss gitu. Itu selalu mereka nanti hak-hak maksudnya itu dipeluk. Jadi seperti itu. Jadi kita sih seperti itu karena itu udah kebiasaan ya, udah sejak lama. Nah, kenapa kok saya itu bisa mungkin orang bapak lain mungkin kok bisa ya Pak Yopi seperti itu. Karena gini, waktu saya dulu kuliah itu kalau ditarik mundur dulu waktu kuliah saya kan sempat masuk di pergaulan yang salah ya, bukan yang drug atau yang parah-parah gitu enggak. Tapi maksud saya salah itu menjauh dari Tuhan gitu. Sampai suatu saat saya kan kepingin main gitar jadi rocker, terus telinga saya kena, akhirnya saya nggak main gitar lagi. Nah waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih teman-teman baru. Nah saya memutuskan menjauhi teman-teman saya yang kuliah itu yang agak nggak beres gitu. Terus saya masuk ke gereja, saya cari ke komunitas yang sehat, sampai akhirnya ketemu sama satu tim doa, di dalamnya itu ada Ruth waktu itu. Nah saya di situ tiba-tiba itu saya seperti entah itu mendapat kayak atau apalah bahasanya ya, mungkin kayak saya itu bisa tahu nanti Tuhan itu ngomong kalau kamu nanti di tim doa itu kan ada beberapa wanita ya, ada 4 atau 5 wanita. Kalau kamu nanti saya ditunjukkan kalau kamu nanti menikah dengan ini, masa depannya seperti ini, gambarannya seperti itu gitu. Nah, waktu itu dia kan belum jadi hamba Tuhan, tapi saya tuh kayak dalam diri saya tuh punya keyakinan nanti kamu tuh khotbah, kamu tuh begini. Nah, waktu itu saya bilang, kamu itu nanti jadinya seperti itu. Nah, dia sendiri nggak yakin. Masa kamu lihat dari mana? Karena dia dulu kan orangnya nggak se-strong yang sekarang ya. Benar-benar introvert dan dia itu sangat minder banget gitu. Bahkan untuk bicara di depan umum takut dia nih. Ini awal ceritanya, ini sebelum kita married. Nah, terus waktu sebelum married, saya itu juga ngomong sama dia, nanti kalau kamu married sama saya, aku punya satu tanggung jawab yang membuat pelayanan kamu itu harus pertama naik, bukan tambah turun atau stuck seperti orang-orang yang lain yang ketika mudanya itu menggugu-gugu sama Tuhan, ketika married disibukkan sama anak dan apa, pekerjaan atau apa, kamu pelayanannya tambah hilang. Nah, itu yang membuat saya bisa kuat karena
dari awal waktu kita masih belum jadian, promo saya istilahnya untuk menjadi suaminya dia seperti itu gitu loh. Nah itu saya tepati. Ya memang nggak gampang buat saya. Saya kadang melihat teman-teman saya yang partner saya di kontraktor, dia jadi distributor besi baja yang omsetnya bisnismen yang cukup tinggi. Kadang saya melihat gitu, kalau saya dulu nggak pelayanan saya bisa mengejar seperti itu. Tapi saya tahu gini, itu nilai materi yang banyak dikejar sama orang. Saya sendiri juga menginginkan hal seperti itu, tapi juga saya tahu konsekuensinya bahwa hal yang seperti itu saya berdua harus sering meninggalkan anak-anak. Kondisi kami itu baik orang tuanya Ruth ataupun orang tua saya tidak bisa menghandle anak-anak, maksudnya kayak dititipin gitu, nggak bisa. Kita benar-benar semua kita bawa sendiri. Itu sebabnya anak-anak itu melihat struggle-nya kita, perjuangannya kita, sukacitanya kita itu bagaimana ketika misalnya kita itu punya dream waktu seperti 5 tahun yang lalu ya, kepingin pergi ke Amerika gitu kan. Nah kita kan bukan bisnismen yang tersedia yang bisa ke Amerika itu gampang gitu. Mereka lihat kita berdoa, mereka lihat mujizat-mujizat itu, dolar demi dolar dikirimkan orang gitu. Itu mereka melihat karena kita juga menceritakannya detail, every detail. Kita ngomong sama anak-anak, Michelle, Jenes, kamu tahu nggak hari ini ada mujizat. Tiba-tiba ada orang, kita nggak pernah cerita ke orang-orang kalau mau pergi ke Amerika atau apa, tiba-tiba orang itu memberikan uang dalam bentuk dolar US, senilai tiketnya kita. Nah, itu mereka lihat itu, satu persatu mereka lihat, itu kesaksian-kesaksian itu selalu ada di dalam hidupnya mereka, itu mereka melihat sampai beasiswanya Michelle juga itu, mereka mengalami itu. Jadi kita selalu menceritakan itu, jadi mereka itu, oh begini ya, jadi ada satu kompensasi yang diambil dari orang-orang general kalau dia itu mengejar keuangan, maka dia akan banyak kehilangan waktu sama anak-anaknya. Nah, sementara saya memilih tidak seperti itu. Tapi dulu saya mikirnya, wah kita bakal hidupnya jadi pas-pasan atau apa. Nah, akhirnya saya memilih, ya kita percaya sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, kan kita tujuan seperti itu bukan untuk maunya, oh malas-malasan nggak usah kerja atau gimana. Nggak bisa, karena sekolah semua harus dibayar dengan uang juga. Tapi kita juga tahu bahwa berkat itu tidak turun karena kita melakukan sesuatu yang bagaimana gitu ya. Karena pernah dalam pengalaman kita, saya itu ngobrol sama anak diskusi. Kamu lihat ini, ketika Tuhan ngomong sama mama, kamu kurangi pelayanan. Waktu itu masih di Surabaya, masih belum ada COVID atau apapun gitu. Dari 80 khotbah ya namanya. Itu terpaksa saya pangkas separuhnya, cuma 40. Tapi yang anehnya ketika saya pangkas, malah income-nya kita bulan itu malah jadi 2 kali lipat. Itu yang saya yang jadi amazing, saya sampai kok bisa ya kita pangkas pelayanan, karena kan kalau pendeta itu kan biasanya dari persembahan kasih, dia pelayanan di situ, kemudian ada orang tergerak memberi, ini malah dipangkas, malah banyak yang masuk sampai 2 kali lipat gitu. Itu yang kita nggak bisa mikir ya, kita tahunya cuma ini favor dari Tuhan gitu. Nah, anak-anak itu melihat itu semua, itu yang membuat mungkin mereka jadi kuat. Dan saya juga sama istri itu thanks untuk MSI, karena bagaimanapun juga yang pertama MSI itu sudah membuat Jenes terutama ya, sama Michelle, itu kan waktu itu dia masuk, kita nggak tahu talentanya Jenes itu apa, tiba-tiba masuk harus ini ada apa namanya show talent ya, show talent ya, ya itu yang membuat akhirnya Jenes terutama itu bisa mengetahui bahwa oh talentnya itu nyanyi itu dari MSI. Nah juga dari apa namanya program-program di sekolahan itu yang devotion itu apa, itu kita banyak seringkali diskusi juga masalah kalau dia habis devotion terus jadi apa, dia dipercaya sebagai singer, terus main musik, main apa, itu semua basic yang sebenarnya itu sangat meringankan saya sama Ruth sebagai orang tua itu untuk mempersiapkan mereka itu dalam menggali mereka ini talentnya kemana sih. Itu sangat membantu saya sekali. Dan basic kerohanian yang Pak Beni sudah taburkan setiap hari Kamis ya kalau nggak salah. Yang devotion itu modal besar juga selain kami sebagai orang tua yang parents meeting juga. Gimana the whole family actually serving the Lord. Maksudnya bukan hanya, kan ada ya banyak orang tua yang mungkin dipakai Tuhan gitu, salah satu orang tuanya, tapi ya sudah it stops there gitu. Kita nggak tahu anaknya juga entah punya hubungan dengan Tuhan atau even between parents dan anak apakah ada hubungan yang sehat, itu bukan garansi gitu. Itu sesuatu yang
ya yang Helen lihat personally di keluarga Om Tante, bukan hanya Om Tante melayani Tuhan, anak-anak itu melayani Tuhan, whether bukan karena mamanya seorang evangelis atau seorang pendeta, itu bukan garansi kan, karena tapi mereka sendiri itu lihat contoh yang dari kecil seperti itu dan mereka menjadi orang yang seperti itu. Mungkin bisa diceritain. Waktu saya melihat perubahan anak-anak di Australia, mereka jadi on fire banget sama Tuhan, gila-gilaan. Itu salah satu yang saya pikir bukan karena tiba-tiba kedatangan Tuhan di dalam kamar, lalu Tuhan bicara, bertobatlah, kalau enggak kamu tak bawa pulang. They don't have that. Nah, banyak orang tua kadang-kadang mungkin berharap satu hari tangan Tuhan akan anak berubah. No. Saya mendeteksinya itu begini. Kenapa ya mereka sama Tuhan begini? Salah satu yang saya lihat karena saya pikir ini hasil dari penanaman bertahun-tahun. Karena mereka melihat God is alive. God is not a theory, is not a concept. Tapi Tuhan itu, Tuhan tuh hidup ya. Apalagi mereka melihat Helen waktu kita struggle di Perth. Nah, kalau Helen tanya soal pandemik ini, struggle dengan keuangan. Banyak problem parenting itu pasti closely juga related about money. Kenapa banyak parenting yang fail? Karena mereka stressed about money. Sehingga anak-anak jadi sasaran kemarahan, sumpah. Helen, kita di part ini bukan nggak ngalamin struggle soal duit loh, Helen. Karena kita pengeluaran di sini dolar, Helen. Ya, benar. Masih lumayan lock di Indonesia, pengeluaran masih rupiah, Helen, 50.000 bisa makan. Di sini 50.000 $5 cuma bisa beli bubble tea kan. Jadi kita juga struggle ngalamin pergumulan keuangan. Dan bahkan baru terjadi 28 November lalu, kita dikasih pinjam tempat sama orang tinggal for free. Dia bilang terserah sampai kapan, but 28 November kita baru masuk ke rumah orang itu 1 Oktober, 28 November kita di kick out. They see, mereka melihat a problem and they saw how we react. Apakah kita akan bertengkar? Sempat istilahnya argument ya. Kenapa? Karena suami saya awalnya, makanya kita kan nggak mau pindah, gini nih diusir gimana. Ketika itu akhirnya kami berdua secara terpisah, berdoa sendiri-sendiri tapi doanya sama. Lord, I don't understand why this happen. Kenapa Tuhan kasih mujizat sebentar 2 bulan terus kita jelek nih disuruh keluar. Kita mau pindah kemana? Kontrak rumah di sini mahal. Mereka melihat itu, Helen. They are in the problem juga kan. Mereka lihat itu problem. Dan hanya dalam waktu 18 jam, they also see the miracle. 18 jam kita dikasih Tuhan keajaiban. Ini rumahnya free, baru brand new house yang punya di New Zealand. Dia sudah berdoa 3 minggu, minta dikirimin Tuhan orang siapa yang mau nempatin rumah ini. Kita nggak boleh bayar bill, semua water, listrik nggak boleh bayar. They provide this house dengan sangat mewah, dikasih jacuzzi, dikasih lemari es yang smart refrigerator, lemari esnya bisa kita pakai untuk setel YouTube, setel TV. Jadi they see the struggle and they see the miracle. They see how we deal with that. They see when we cry. They see when we were so depressed. They saw everything. But they also saw how we deal with that through all the turmoil they saw. Dan finally mereka lihat the miracle. Ini yang saya percaya investasi yang tidak gampang, yang perlu kita selalu share sama anak ketika orang tua punya masalah. Kadang-kadang jangan remehkan anak, Helen. Kadang-kadang orang tua, lu kecil, lu ngerti apa. In certain portion, you can communicate with your children. Talk to them so they have the sense of belonging. Mereka merasa dianakkan, mereka berasa jadi keluarga, gitu loh. Nah, banyak parents kadang-kadang nggak mau gitu, Helen. Bukan berarti saya bilang, berarti parent boleh dong bertengkar di depan anak. No, I don't talk about that. Tapi maksudnya ketika kita punya masalah, ask them, what should I do? Menurut kalian mama mesti apa? Mesti gimana? Jadi amazingly, mereka kadang-kadang bisa
memberikan saran yang kita nggak sadar apa yang kita tanamkan lama itu keluar. Jadi mereka bisa menyarankan. Jadi saya tunjukkan waktu saya diusir itu WA-nya saya tunjukkan langsung ke mereka. Dan ini jawaban mereka. That's fine, Mommy. Everything will be alright. Jesus will never leave us. We can pray. Mereka yang kuatin saya jadi baliknya gitu loh. Ini loh Helen, kita harus kasih anak-anak kesempatan untuk jangan remehkan karena mereka kecil ya. Mereka nggak ngerti tentang, lu ngertinya apa, lu nggak ngerti masalah orang dewasa. No, jangan underestimate mereka gitu loh. Mereka harus diajak. Itu kebiasaan yang kita sering lakukan, Helen. Kita ngalamin masalah gini, Nak, sama temen ya apa, kalau kamu punya ide nggak? Gimana gini-gini. Jadi mereka merasa kayak dihargain ya, Helen. Jadi menjadi bagian ya. Satu sisi itu kelebihan juga, tapi sisi lain nggak tahu ya. Dulu Jenna sering digodai sama si Jim. Jen, kamu ini a mother yang trapped in a body of a child, kiranya gitu. Jadi akhirnya saya melihat anak-anak saya, Helen, I don't know how to say, apakah aku harus bersyukur atau aku harus worried. Mereka mature lebih matang dari usianya. Tapi for me sejauh ini masih aman-aman aja sih buat saya. Saya nggak worried. Malah kalau mereka lihat teman-teman yang kayak Janice umurnya 14, 15, teman-teman yang lain pacaran, dia malah yang ngasih tahu, tujuanmu pacaran umur segini nih apa sih? What is the point? Are you going to get married with that guy? Enggak kan? Enggak. Nah, kalau kamu masih juga penjajahan, kenapa harus penjajahan yang eksklusif? Kan kamu bisa inklusif, enggak harus berdua gitu kan. That's better gitu loh. Kamu juga enggak menyandang, udah pacaran berapa kali tuh anak, dulu pacaran ini sama ini, sekarang ganti ini. Kan enggak bagus juga. Jadi dibilang lebih matang dari usianya, for me ya, karena usia yang lain enggak, tapi dipikir yang lain itu juga sebuah keuntungan kan, Helen. Loh, anak-anak saya lucu loh, Helen. Mereka kalau ditanya, teman-teman kamu udah pacaran loh, kamu nggak pengen pacaran? Enggak. Loh, kenapa? Mereka jawabnya gini, aku tuh satu kriteria aku besok mau married sama orang yang dia harus lebih cinta Tuhan daripada cinta aku. Waduh, itu very deep, Helen. Luar biasa. Tapi itu kuncinya. Jadi share Tante pentingnya komunitas itu tadi. Iya, Helen. Komunitas pertama yang mereka temui kan family ya, Helen. Jadi makanya family itu krusial banget. Nah, saya tuh selalu ingat pernah ada seorang hamba Tuhan itu cerita tentang Nabi Samuel. Ya. Kenapa Nabi Samuel itu ketika ditaruh di rumah Imam Eli, padahal Imam Eli itu anak-anaknya rusak dan dia tinggal di zaman yang rusak secara moral. Tapi kenapa Samuel itu bisa tetap hidup benar dengan Tuhan? Karena masa-masa awal, bayangin mamanya Samuel, Hana itu kan udah lama nggak punya anak, jadi ketika punya anak itu benar-benar tiap hari 24/7 itu isinya omongannya ucapan syukur tentang kehebatan Tuhan. Saya percaya dia waktu nyusuin si Samuel tuh, kamu tahu enggak Tuhan itu luar biasa gini. Itu terus itu first community-nya si Samuel kan, Helen. Nah, makanya saya tetap percaya gini, orang tua nggak bisa ya maksakan, udah tak serakno ke Morningstar, nanti tanggung jawabnya Morningstar suruh ngerubah. Enak aja dia yang rusak terus Morningstar disuruh merubah dalam waktu sekian lama. Apa anak saya gak berubah-berubah. Itu kalau bahasa saya saenak udele dewek itu kan. Nah, kamu store produk yang udah berantakan terus kamu melimpahkan tanggung jawab sama orang lain dalam sekejap gitu. Terus jadi komunitas pertama yang ditemui anak sejak dia lahir, pertama dia buka mata kan family, parents-nya. Jadi kalau Helen bilang perlu enggak komunitas yang benar? Iya. Berarti komunitas pertama yang harus benar adalah family, Helen. Keluarga. Parents. Jadi kalau saya bilang the key untuk raising kids itu pertama adalah pertobatan orang tua dulu. Orang tua mesti discuss together. Kita nih salah ini mana ya sama anak. Saya bukan berarti sama Pak Yopi ini perfect, enggak Helen, kita juga masih struggle banyak. Helen juga tahu anak-anak itu dulu very shy.
Dan di antara Michelle sama Janice, Michelle mungkin lebih shy dari Janice ya. Dan itu pun a struggle juga for us as parent. Dan apakah sampai hari ini tidak ada shy-nya? Oh, masih ada, Helen. Tapi itu untungnya keberadaan kita selalu bersama sama mereka. We support them, we encourage them. Kadang-kadang sedikit jungkrain, kadang-kadang sedikit. Sometimes they scream, "Mommy, don't do that. I'm not child anymore." Gitu. Sometimes it happen, but tapi karena kita udah dekat, sorry, maksudnya mama tuh kayak gini. Jadi kita selalu ada, oke, gue salah nih, gue cepet balik, keren deh, gue salah nih, oke, I'm sorry gitu. Jadi kita lakukan kayak gitu. Itulah gunanya communicate. Makanya komunitas pertama yang harus dibenerin itu adalah keluarga ya, Helen. Jadi kayak Samuel itu selama beberapa tahun sampai baru akil balik. Nah, akil balik itu kita pikir bahwa akil balik itu umur berapa? Akil balik itu sudah ada rada gede, Helen. Jadi akil balik itu sudah ada rada besar, Samuel itu baru ditinggal. Nah, itu selama berapa tahun? Jadi dugaan saya akil balik itu teenager ya, Helen. Ya, about 12, 13 teenagernya Yahudi. Nah, jadi 12 years is very good time untuk impart everything. Jadi impart everything, kemudian termasuk impart how you react with the struggle that you are facing. Dilihat anak semua kan? Tuh dilihat tuh 12 tahun tuh. Nah, Samuel tuh melihat mamanya terus mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan tuh baik, Nak. Mamamu ini dibela, orang yang aib, gini. Ceritaan terus. Nah, ketika after 12 years, dia masuk ketemu dengan kondisi keluarga Eli yang amoral, saya percaya background-nya sudah kuat dulu, Helen. Itu first community yang harus disiapin, keluarga dulu. Nah, banyak orang ngomong gini, hati-hati loh, Burut, teman-teman deket. Kamu pindah anak di Australia, hati-hati, itu anak temenku pindah di Amerika, tadi ini dari cewek saiki jadi LGBT, sekarang numbuhkan jenggot, sekarang gini, menurut saya that depend on the foundation that you build. Jadi anak itu ibarat gelas, Helen, ibarat gelas itu istilahnya gini, kalau gelas itu sudah dasarnya diisi air jeruk, kamu goncang yang keluar air jeruk, Helen. Kalau gelas itu isinya susu, kamu goncang yang keluar susu. Nah, the first community itu adalah keluarga, itu adalah penentuan gelas ini kamu isi apa. Goncangan itu hanya mengeluarkan apa isi gelas itu, Helen. Jadi kamu tidak bisa bilang, oh anak saya jadi gini gara-gara Morningstar. Gara-gara Morningstar ada yang kurang baik, jadi anak saya jadi ikut tidak baik. Misalnya, yang saya percaya Morningstar enggak ya, justru anak-anak saya dikasih foundation takut akan Tuhan. Nah, banyak orang kadang menyalahkan, oh sekolahnya ini soalnya anak-anaknya modelnya misalnya borju semua, Helen. Borju semua, jadi anak saya ikut borju. No, borju sekitarmu itu hanyalah shaking. The shaking hanya mengeluarkan what is inside the glass. Jadi kenapa anakmu jadi ikut borju? Sebetulnya itu isi gelasnya. Karena kamu you never prepare them. Gitu. Ya, saya bersyukur buktinya Michelle sama Janice sekolahnya dia kan, waduh, kadang-kadang kan baju bebas cukup sering ya, Helen. Wah, itu baju bebasnya yang ketok udel-udele apa segala itu. Ketok udele apa segala. Itu mereka nggak kepengaruh tuh. Pakai hotpan juga. Hotpan yang ketok udah bangke aneh, hampir ketok, aduh pakai hotpan sangat very hot gitu kan. Terus itu mereka nggak kepengaruh itu. Bahkan kalau saya ke pantai atau kayak ke Bali gitu, anak-anak itu pakai kaos gini, mereka tuh kadang-kadang tak suruh gini loh, Helen, ini mamanya yang nyuruh malah. Kamu nggak kepengen pakai yang gini, terus belakangnya rodok ketok bolong dikit, nggak apa-apa lah di pantai. Malah mereka jawab gini loh, Mami, aku ini anaknya hamba Tuhan.
nanti orang lihat aku, Hmm. apa kata mereka? Jadi aku seperti itu. Oh, ya udahlah, nggak Padahal apa-apa. mamanya yang hamba Tuhan malah ngomong ya, anaknya bisa mikir, wah luar biasa. Mamanya pada nyuruh pakai tank top gitu tok loh Helen. Kan subuh panas sih balik gitu. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Gitu. Mereka nggak mau loh Helen. Mereka bilang, Mami, aku ini anaknya hamba Tuhan. Apa yang akan dilihat orang? Oh, anaknya hamba Tuhan itu ternyata seksi ya. Mereka tetap akan mikir gitu, Mami. Ya, tapi kan ini di pantai. Still the same. Pakai bikini di pantai kan nggak apa-apa. Ya, sama-sama baju renang, kenapa harus bikini, Mami? Aku malah yang dikuliahin, Helen. Jadi gue bingung deh. Udah kebalik ya. Iya, kita sering dikuliahin ya kok. Sering dikuliahin. Waktu milih jurusan, Helen, dia bilang, Mami, ini sampingan. Melayani Tuhan number 1. Aku mau ministry for God. That's my first goal. Terus namanya Mami ini kan menghadapi alam realita, kenyataan. Kita kan butuh duit, Len. Nah, ya enggak apa-apa sih melayani Tuhan, tapi lah Isa ya kamu kerja gitu loh. Nah, dia jawab gini ya, Helen, Mami kan sudah ngelihat kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan lo enggak mungkin membiarkan kita kelaparan. Nah, Helen kalau jadi saya jawab apa? Mateng lu, gawat lu. Gue jawab apa? Yo anak lu, pendeta lu, jawab apa lu? Iya kok. Luar biasa. Dan itu jadi dari anaknya malah diguruin mama papanya ya. Iya Helen, aku sering diguruin nih sekarang. Jadi komunitas karena mereka kan sering melihat miracle itu kan. Ya, benar. Mereka mau nggak mau, ya tertanam sudah melekat. Jadi mereka benar-benar trust God for provision, terutama untuk keuangan ya Helen. Ya. Makanya mereka tuh nggak takut. Nah, kamu tuh kok gini sih? Mami, Tuhan tuh pasti nyediain. Kita tuh loh, wong Alkitab bilang roti, anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu, Mami. Jadi mereka lebih percaya daripada saya, Helen. Gimana the whole family actually serving the Lord. Maksudnya bukan hanya kan ada ya banyak orang tua yang mungkin dipakai Tuhan gitu, salah satu orang tuanya, tapi ya sudah it stops there gitu. Kita nggak tahu anaknya juga entah punya hubungan dengan Tuhan atau even between parents dan anak apakah ada hubungan yang sehat, itu bukan garansi gitu. Itu sesuatu yang ya yang Helen lihat personally di keluarga Om Tante, bukan hanya Om Tante melayani Tuhan, anak-anak itu melayani Tuhan, whether bukan karena mamanya seorang evangelis atau seorang pendeta, itu bukan garansi kan, karena tapi mereka sendiri itu lihat contoh yang dari kecil seperti itu dan mereka menjadi orang yang seperti itu. Jujur Helen, salah satu yang memberi banyak foundation untuk rohani mereka adalah memang aku bukan karena mau promo Morning Star, enggak. Tapi we are so grateful Tuhan itu lead kita untuk bawa anak-anak ke Morning Star. Karena sampai anak-anakku tuh ngomong loh sampai sekarang itu, enggak ada Tama sekolah sebagus Morning Star. Kayak ini maksudnya. Di Perth. Enggak di Surabaya juga. Ya, di Perth juga enggak ada yang kayak gitu. Aku bilang enggak ada. Dulu misalkan terpaksa high school-nya pindah kan karena high school-nya kan tambah waktu itu kan enggak ada murid juga akhirnya waktu dia masuk ke sekolah lain dia akhirnya melihat Helen bahwa apa yang diajarkan dan ditanamkan di Morning Star tuh community-nya benar-benar beda dengan apa yang ditemuin Michelle di high school Helen. Jadi dia ngomong kita nggak temuin itu community yang kayak Morning Star, di mana semua even the teacher itu benar-benar ada takut akan Tuhan. Yaitu yang katanya Janice, malaikat semua. Semuanya malaikat. Jadi tetap perlu Helen. Iya, jadi saya pikir banyak apa yang membuat Janice, saya kasih contoh Janice itu apa yang membuat dia seperti ini hari ini, salah satunya adalah investasi dari Morning Star. Karena kan Morning Star itu dulu suka assembly toh Helen. Worship apa. Nah, ketika dia masuk sekolah di sini, enggak ada toh Helen. Ya aku bilang,
kenapa mereka tidak ada assembly? Kan mereka sekolah Kristen. Gitu loh. Ya. Kenapa mereka masih mensupport LGBT gitu kan? Jadi kenapa? Jadi mau ndak mau, bener Helen, waktu tempo hari Morningstar itu bikin assembly rutin, itu ngefek banget loh Helen, ngefek banget. Ngefek banget, ngaruh banget. Memang ndak kelihatan langsung Helen, it take years. Ya. It takes years. Nah sekarang kita nuainya. Ya itu ya, karena mereka encounter sendiri ya sama Tuhan, jadi ya fall in love sendiri gitu loh, jadi punya passion. Karena menghidupi kan, hari-hari ngeliat yang nggak mungkin jadi mungkin, susah Tuhan kasih jawaban. They experience God by themselves. Mereka lihat papa dan mamanya secara finance dalam kondisi pandemik sangat-sangat limited. And they pray. They ask from God. They receive it. They experience it. Dan itu akhirnya membangkitkan gairah di mereka. Untuk lebih lagi sama Tuhan, Helen. Saya ngingetin parents yang lain, jadi jangan desperate lah. Karena masa susah ini justru kesempatan Tuhan itu mendemonstrasikan kuasa. Pokoknya kita jangan bereaksi salah dulu. Suami istri kita belajar untuk, ya walaupun sumpah kita belajar untuk hand in hand. And we pray, because the kids will see it. And when miracle happen, the kids will also see it. And it will impart something in them. Kalian percaya ini sharingnya membangun banget orang tua yang mungkin mulai capek, mulai ngerasa sampai kapan gitu kan. Thank you banget ya Om Tante, ceritanya sangat sama-sama Helen, ya, terima kasih untuk kepercayaannya. Senang banget dapat banyak pelajaran sendiri Helen, jadinya wah senang gitu. Ya, thank you ya Helen buat kepercayaannya. Thank you banget. Ya, sama-sama. Iya. Salam semuanya, stay. Iya, Tuhan berkati. Bye. Bye.